Halo Leo, kembali lagi dengan Mimin di sini. Kali ini kita kembali akan membahas hal-hal yang akan ditampilkan atau dimunculkan dalam anime Tokyo Revengers episode ke-11 dari sudut pandang manganya. Nah Leo, yo gaslah bahas bocoran Tokyo Revengers episode ke-11. Yos, mari kita melintasi waktu. Baik, di episode sebelumnya atau episode ke-10 merupakan adaptasi dari 4 chapter manga Tokyo Revengers, yaitu chapter 24, chapter 25, chapter 26, dan sebagian chapter 27. Di episode sebelumnya atau episode 10 kita diperlihatkan momen pertarungan antara Takemichi melawan Kiyomasa. Meski kalah dalam hal apapun, namun Takemichi secara mengejutkan dengan aksi aneh dan pantang menyerahnya berhasil mengalahkan Kiyomasa. Dan di saat Takemichi dan Draken kembali dipojokkan oleh anak buah Kiyomasa yang tersisa, Akun dan yang lainnya datang untuk membantu. Meskipun Akun dan yang lainnya tak bisa mengalahkan lawannya, namun semangat pantang menyerah mereka yang membuat mereka bisa menang. Karena hal tersebut memberi waktu hingga ambulans dan polisi tiba ke tempat tersebut. Kita menang, ucap Takemichi. Nah Leo, di episode ke-11 kali ini sepertinya akan mengadaptasi manga chapter 27, 28, dan 29. Cerita nanti akan dilanjutkan dengan anak buah Kiyomasa yang kabur meninggalkan tempat kejadian perkara. Takemichi mengatakan dia telah menghabiskan waktu dan tenaganya untuk melakukan sesuatu yang di luar bakatnya. Maksudnya di sini untuk bertarung. Namun tak ada satupun yang sia-sia karena dia berhasil membuat semua lawan atau orang-orang yang selalu melakukan hal buruk padanya melihat apa yang telah ia lakukan saat ini. Draken tersenyum saat mendengar perkataan Takemichi. Sementara itu, 3 sahabat Takemichi yang datang bersama Akun masih memuji aksinya masing-masing karena mampu bertarung dan juga bertahan dari lawan yang lebih kuat dari mereka. Setelah itu, kita akan melihat Akun yang mengingatkan semuanya agar tidak kehilangan fokus utama, yaitu menyelamatkan Draken yang memang tengah terluka dan kehabisan banyak darah. Kemudian cerita berpindah ke tempat di mana Mobius dan Touman berseteru. Touman memenangkan pertarungan di tengah-tengah orang-orang yang terkapar dan kalah. Kita bisa melihat Mitsuya duduk karena kelelahan bertarung. Keren. Kita juga bisa melihat Kapten Divisi ke-5 Yasuhiro Muto yang memapah Kapten Divisi ke-4 Nagoya Kawata karena kakinya patah. Lalu kita juga bisa melihat Komandan Divisi pertama Baji Keisuke yang menunjukkan di mana Maiki saat Mitsuya bertanya padanya. Maiki masih bertarung melawan Hanma, dan sepertinya Hanma ini orang yang tangguh karena masih bisa bertarung dan menahan Maiki. Dan di saat terdesak, karena hanya dia yang tersisa, Hanma dijemput oleh seseorang dengan menggunakan sepeda motor. Kemudian dia mengatakan pada Maiki, dia akan membentuk geng motor paling badas dan berbahaya di seluruh Kanto yang akan diberi nama Valhalla. Dan dia, Hanma Suji, akan menjadi wakil ketua pertamanya. Hanma juga berkata, mulai saat ini Touman tak akan mengenal kata perdamaian. Kemudian cerita berpindah lagi ke situasi di dalam ambulans. Pihak medis sedang berupaya menyelamatkan Draken karena dia kehilangan banyak darah akibat luka yang dia alami. Pupil matanya mulai melebar, menandakan dia mulai kehilangan kesadarannya. Petugas medis mengatakan pada Takemichi jika luka Draken sangat dalam, napas dan detak jantungnya tidak normal lagi, dan kondisinya cukup buruk. Mereka juga memikirkan waktu yang diperlukan untuk segera tiba ke rumah sakit. Takemichi yang berada di samping Draken hanya bisa berdoa agar Draken yang terluka baik-baik saja. Karena jika Draken mati, semua yang telah dilakukan akan menjadi sia-sia. Saat Takemichi mulai dilanda kegundahan, Draken tiba-tiba mengulurkan tangannya ke hadapan Takemichi. Takemichi meraih dan menggenggamnya. Kemudian dalam lirih, Draken mengucapkan terima kasih pada Takemichi.
Dan dia juga mengatakan jika dia berhutang budi pada Takemichi. Di saat Takemichi mulai berbicara pada Draken, Draken tiba-tiba mengalami gagal jantung. Petugas medis berupaya cepat untuk melakukan tindakan resusitasi jantung. Melihat kejadian itu, Takemichi meneriakkan nama Draken sejadi-jadinya dan sekencang-kencangnya. Sementara itu, dari arah belakang kita bisa melihat Maiki dengan motornya melaju kencang untuk bergegas ke rumah sakit yang Draken tuju. Wajahnya terlihat sangat khawatir memikirkan nasib Draken. Kemudian berlanjut, Draken yang mengalami gagal jantung tiba di rumah sakit. Petugas medis dengan cepat membawanya ke ruang operasi karena memang situasinya sedang kritis atau berbahaya. Takemichi menunggu di luar ruangan operasi. Hina, Emma, Akun dan yang lainnya juga sudah tiba di tempat tersebut. Dokter mengatakan kepada semuanya untuk bersiap terhadap situasi terburuk yang mungkin saja terjadi. Emma menangis ketakutan. Hina mencoba menenangkannya. Mitsuya dan Pehyan juga akhirnya tiba. Mereka terpukul dengan kondisi Draken saat ini. Pehyan juga menyesali dan tak percaya apa yang telah Kiyomasa lakukan. Cih, menyesal juga kau Pehyan. Padahal salah satu yang menyulut konflik ini adalah dirimu. Di saat semua tegang dan khawatir menunggu hasil operasi Draken, Maiki akhirnya tiba juga di tengah-tengah mereka. Semuanya seolah meratapi apa yang terjadi. Namun Maiki dengan santai dan berkata, "Semuanya diam. Ini rumah sakit. Jadi kita harus tenang," ujarnya. Semuanya terdiam usai mendengarkan apa yang Maiki katakan. Dia kemudian duduk di ruang tunggu operasi dan lanjut berkata, "Jika Kenshin atau Draken adalah orang yang selalu memegang kata-katanya, Draken tidak akan mati di tempat tersebut. Karena Draken sudah berjanji akan menguasai seluruh negara bersama dirinya," ujar Maiki yang tersenyum kepada semua orang. Dan dia kembali berkata, "Emma, Mitsuya, Pehyan, Takemichi, percayalah pada Kenshin," ujarnya. Semua orang kembali tegar usai mendengar apa yang Maiki katakan. Dan di dalam hati, Takemichi memuji keteguhan hati Maiki dan mengatakan jika Maiki orang yang kuat seperti yang ia kira. Setelah cukup lama menunggu, lampu ruangan operasi padam. Tanda operasinya sudah selesai. Dokter dan petugas medis lainnya keluar dari ruangan operasi dan mereka menyampaikan sebuah kabar bahagia jika Draken selamat. Semua nampak lega dan bahagia, dan kita bisa melihat Takemichi yang memang menjadi orang yang tahu dan berupaya menghentikan hal buruk yang akan terjadi, berteriak dengan gaya penuh semangat, tanda dia begitu bahagia. 4 serangkai sahabat Takemichi juga ikut terbawa suasana bahagia, sampai Mitsuya sembari mengusap air matanya, menegur dan meminta mereka untuk diam. Kita juga bisa melihat Emma yang menangis bahagia di pelukan Hina. Mitsuya juga bergegas keluar rumah sakit untuk menyampaikan ke anggota Touman yang lain yang memang menunggu di sana bahwa Draken berhasil selamat dari kondisi kritisnya. Mitsuya mengajak Takemichi dan juga Pehyan, namun Pehyan hanya tertunduk karena dia merasa malu atas perbuatannya. Mitsuya menenangkan Pehyan jika semua orang tahu jika apa yang dia lakukan itu karena Pehyan mengkhawatirkan Pachin. Namun ada satu hal yang juga harus Pehyan tahu, jika Draken adalah orang yang paling memikirkan Pachin. Setelah Pachin di penjara, setiap hari setelah itu Draken bersama keluarga Pachin menjenguk Pachin di penjara. Namun karena yang boleh bertemu hanya pihak keluarga, sepanjang hari Draken hanya berdiri di luar penjara. "Itulah Draken, orang yang kau coba jebak," ujar Mitsuya. Mendengar itu, Pehyan begitu terkejut. Namun kembali Mitsuya menenangkan dengan berkata, "Lebih baik kau meminta maaf pada Draken, Pachin dan yang lainnya." "Selamat datang kembali Pehyan," ujar Mitsuya. Keren. Pehyan hanya bisa menangis, tanda setuju dan mengakui kesalahannya. Kemudian semua orang pergi meninggalkan rumah sakit. Hujan yang mengguyur sepanjang malam pun telah berhenti. Dan sekarang sudah memasuki tanggal 4 Agustus. Kita bisa melihat Takemichi nampak bersyukur dan bahagia karena usahanya untuk melindungi Draken telah berhasil. 3 Agustus telah berlalu. Namun saat berjalan meninggalkan rumah sakit, Takemichi tersadar
jika dia tidak melihat Mikey. Kemudian dia mencarinya dan akhirnya menemukan keberadaan Mikey. Mikey hanya berdiri terdiam dan kemudian terduduk. Lalu dia mulai menangis, tanda syukur dan bahagia karena Kenshin atau Draken berhasil selamat dari kejadian kritisnya. Takemichi hanya bisa memandangi Mikey. Di dalam hati dia berkata jika orang yang paling mengkhawatirkan Draken adalah Mikey. Alasan kenapa Mikey memasang wajah tegar saat di ruang tunggu operasi adalah upayanya untuk menyemangati yang lain. Sugoi, keren juga Mikey. Dan kemudian cerita berlanjut di tanggal 10 Agustus atau seminggu kemudian setelah kejadian. Kejadian dan rumor yang terjadi telah menyebar dan diketahui banyak orang. Kita akan melihat Takemichi yang dengan gaya tidak seperti biasanya, seolah berkata, inilah Hanagaki Takemichi, orang yang menjadi bintang di malam 3 Agustus. Anjay, sok banget si Takemichi. Akun sampai malu dan menyesal telah menolongnya. Semua orang mulai mengenal siapa Takemichi dan semua orang menghormatinya. Dengan wajah bahagia yang tampak konyol, dia mengatakan jika dia tidak mau kembali ke masa depan. Dia juga mengatakan jika dia saat ini adalah seorang legenda di dunia preman. Suka-suka kaulah Takemichi. Kemudian Takemichi tiba di rumah sakit. Draken terkejut melihat penampilan Takemichi. Draken mengatakan agar Takemichi tidak terbawa suasana karena semua orang mengeluk-elukan namanya. Lepaskan pakaian norak itu, ujar Draken. Takemichi marah karena menurutnya Draken tidak paham apa yang dia rasakan saat ini. Karena saat ini, untuk pertama kalinya, semua orang menghormatinya. Jadi, dia meminta Draken mengerti dan membiarkan agar dia sedikit menikmati situasi saat ini. Namun Draken tetap mengatakan jika itu menjijikkan dan menyedihkan. Takemichi kesal dan menendang sesuatu di ruangan perawatan. Dia berkata, "Cih, tidak lucu. Jadi seperti ini jadinya setelah kau membaik, meskipun kau bilang kau berhutang budi padaku dan yang lainnya." Setelah mendengar gerutuan Takemichi, Draken teringat sesuatu. Sesuatu yang Mikey titipkan padanya untuk diberikan pada Takemichi. Sebuah tokufuku atau jaket lengan panjang yang dipakai geng motor. Dan tokufuku itu adalah milik Mikey. Mikey ingin Takemichi memilikinya. Draken mengatakan jika Touman berhutang budi padanya dan tak ada yang menyangkal hal tersebut. Dan dia pun secara pribadi, meski belum pulih sepenuhnya dari lukanya, berdiri dan membungkuk sebagai ucapan terima kasih atas segala bantuan yang Takemichi berikan. Dan di akhir chapter 29 yang kemungkinan besar akan diadaptasi di episode ke-11, Takemichi menemui Mikey. Mikey menanyakan tentang kebingungannya. Apa alasan Hanma menghasut Touman? Kenapa dia menggunakan grup Kiyomasa untuk membunuh Draken? Dan misteri terbesar dari semuanya adalah karena Takemichi menyadari semua kejadian yang terjadi lebih dulu dari orang lain. Mikey dengan wajah serius menatap Takemichi dan bertanya, siapa dia sebenarnya? Takemichi terbata-bata dan tak bisa menjawab, dan mulai berkata dalam hati apakah Mikey mulai menyadari siapa dirinya. Namun ketegangan yang terjadi hilang saat Mikey mengatakan jika baju yang Takemichi gunakan begitu norak. Selamat oleh kenorakan. Dan setelah itu Mikey menghampiri Takemichi. Dia berkata, terserahlah, berkat kau Kenshin selamat. Mikey mengucapkan terima kasih pada Takemichi. Kemudian keduanya berjabat tangan. Dan sepertinya cerita akan berakhir di sini, atau justru akan ada tambahan dengan mengadopsi chapter 30. Baik, mungkin segitu dulu yang bisa aku bagi bersama kalian Leo. Semoga kalian terhibur dengan apa yang aku buat dalam kesempatan kali ini. Terakhir, jika ada kesalahan dalam pengucapan atau hal yang menurut kalian kurang pas atau kurang tepat, Marga Anime memohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian.